Hamzah Fansuri mengaku diri saya sudah menyatu dengan Tuhan. Hamzah Fansuri diprotes oleh ini. Nah, di sini kita, karena judulnya tadi adalah memahami wahdatul syuhud dan wahdatul wujud menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita menyerahkan tangan kepada Allah tentang wahdatul wujud. Salah seorang orang yang pertama kali mengalami tauhid yang berat seperti ini itu adalah Imam Ibnu Arabi yang hidup pada tahun Hijriah 630 sekian Hijriah. Di masa itu belum ada lagi wahdatul wujud, tidak ada istilah wahdatul syuhud. Demikian ditulis oleh almarhum Abu Yaminuddin dalam buku beliau. Dalam buku beliau menulis, pada masa Imam Ibnu Arabi yang hidup pada Hijriah 367 Hijriah, itu belum ada lagi istilah wahdatul syuhud dan wahdatul wujud. Tapi Imam Ibnu Arabi dikenal sebagai orang yang sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyo hanjit masalah kan, baik itu benar. Pui bukan kau menyatu kan? Ini hakikat fakta sejarah begitu. Seperti mana tadi saya sampaikan, saya di sini saya sampaikan bagaimana saya baca, termasuk yang ditulis oleh Nuruddin Araniri yang memprotes tentang Ittihadiyah Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri mengaku diri saya sudah menyatu dengan Tuhan. Hamzah Fansuri diprotes oleh ini. Nah, di sini kita, karena judulnya tadi adalah memahami wahdatul syuhud dan wahdatul wujud menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita menyerahkan tangan kepada Allah tentang wahdatul wujud. Tentang wahdatul wujud. Orang yang menyatu dengan Allah, serahkan pada Allah. Jangan salahkan, jangan benarkan. Jangan menyalahkan dan jangan membenarkan itu. Mangki banci dengku menyokam menang berarti baik kedih dia. Tanya lagi-lagi biasa pun lah wujud kidam bakau dan baik kedih. Beda wa atuh dah. Kamu mana? Ibu-ibu yang saya hormati, ayah-ayah yang saya hormati, kembali lagi seperti saya katakan tadi, wahdatul wujud, wahdatul syuhud itu dimiliki oleh orang gila saja. Orang gila karena Allah. Ayo kita buat tamsilan. Mungkin di antara kita pernah ingin sekali memiliki sesuatu. Berpuluh-puluh tahun kita menginginkannya. Seandainya anak lah contohnya. Betul, gedanya kamu kawin kau mulai perkawinan gedanya kan 10 tahun. Kan mengontanya kan anak, tinggal gedanya kan anak tu. Gedanya menghetak anak kan mana? Sama lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah sampai 80 tahun beliau tak ada anak. Tak ada anak. Sehingga menikah dengan Siti Hajar baru ada anak. Pada umur katanya kapuk tahun dan uri inang katanya tanggap jutang anak mungkin hamil lagi. Tapi Allah mengizinkannya. Dia umur 45, katanya umur 60 tahun. Lahir anak, saya rasa dalam satu hari itu melihat anak tentu fana kita. Makan tak ingat lagi, minum tak ingat lagi, tajak ugantu hana teringat deh, sakit perut hana teringat deh. Karena begitu menginginkan anak, sudah berpuluh-puluh tahun Allah turunkanlah anak. Ya ingin saya katakan, ketika kita mencintai sesuatu yang Allah berikan, kita ingin sudah lama, Allah kasih fana. Kan begitu?
Lahir anak dengku ulun yakin nyan perjubuhan rutin le karena senang tat karena anak. Jauhkan Tuhan nama de laki izin du bos, laki izin dia Tuhan lahir anak nyokan berpuluh-puluh tahun lempreh. Coba lihat. Karena anak dia fana, makan tak ingat lagi, tidur tidak ingat lagi, semua waktu habis untuk anak. Begitu ibaratlah wali Allah Subhanahu wa taala. Fana. Dia tidak melihat siapapun lagi, yang dia lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Wahdatul wujud, wahdatul syuhud namanya. Baik. Maka oleh karena itu pada masa Imam Ibnu Arabi belum ada lagi istilah wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Nah, pengikut-pengikut Imam Ibnu Arabi seperti Al-Farganji, seperti Al-Majdi, seperti Imam Al-Kuniyah, itu pengikut Imam Ibnu Arabi. Setelah masa itu habis, maka ini menjadi polemik pada generasi abad ke setelahnya, yaitu pada tahun 1000 sekian. Banyak orang mengalami protes. Kenapa orang belajar tauhid mengaku diri saya menyatu dengan Allah, saya menyatu dengan Tuhan? Inilah nanti dibuat bandingan. Bandingannya nanti disebut wahdatul syuhud namanya. Lanjut menyomenan, mari kita melihat ada satu logika kecil saya ingin berikan hari ini, malam ini, yang logika itu menunjukkan tentang paham wahdatul wujud dan wahdatul syuhud. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan ilmu ini jangan dipelajari. Ini ilmu berat sekali, tapi malam ini kita hanya tahu sedikit saja tentang wahdatul wujud dan wahdatul syuhud. Pelajaran ini sudah saya berikan di Punge, di Masjid Punge, ya, tentang wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Nyam naduh mak kan ibu-ibu naduh ni. Naduh ya. Oh nyon hang gadoh ni ya. Baik ya. Nyon tulis agak raya betul. Baik. Sekarang kita ingin mengembalikan hakikat akal. Hakikat akal kita. Perhatikan baik-baik. Saya ingin sampaikan bahawa lun yang drone kalon lun hana. Saya ini enggak ada. Saya ini tidak ada. Masjid ini tidak ada. Yang saya pegang pun tidak ada. Ibu-ibu yang hadir di belakang itu pun tidak ada. Semua tidak ada kecuali Allah yang Maha ada. Coba. Contoh misalnya manusia. Manusia. Atau biar enak mudahnya jangan manusia. Ini kan spidol. Nyonya kan spidol kan? Ini spidol. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, kepada jamaah. Siapa yang bilang ini mobil? Enggak ada. Hana tu. Munyi narum begah nyo motornya mati kapungo je. Baik namanya dia mau sakit. Semua sepakat di majelis ini, semuanya mengatakan ini spidol, bukan mobil, bukan motor. Baik, saya ingin bertanya, siapa yang memberitahu ini spidol? Yang memberitahu ini spidol itu siapa? Tentu otak kita. Otak kita yang memberitahu kita spidol. Yang memberitahu otak itu siapa? Yang memberitahu otak ini spidol siapa? Akal kita. Sudah? Baik. Sekarang saya ingin bertanya. Apakah kita semua punya akal? Pasti jawabannya punya. Kalau punya akal, coba tunjukkan kepada saya di mana posisi akal, bagaimana bentuknya. Ya benar. Ya kan? Ibu-ibu sekalian, ini apa? Spidol. Yang kasih tahu spidol, otak kita. Yang kasih tahu otak, akal kita. Sekarang saya ingin bertanya,
di mana keberadaan otak akal dalam tubuh ini, bagaimana bentuknya dan di mana posisi dia berada. Saya yakin sepintar apapun orang, walau Albert Einstein pun hadir di masjid ini, dia tak bisa menjawab akal itu ada di mana. Berarti akal kita sesungguhnya tidak ada. Ana mungkin dengku baik menan lah. Munyo menan kamu orang pengo berarti okey. Dah pegah ju menan ju. Munyo orang dah menganggap akainya na, ne petunjuk bak don dipat posisi akai dan kiban bentuk akai. Ibu-ibu, ini contoh pertama. Yang kedua, saya mau tahu, saya ingin bertanya. Semua orang pasti merasakan lapar. Ya? Semua orang pasti merasakan lapar. Dan tolong tunjukkan di mana posisi lapar, bagaimana bentuknya, dan bagaimana dia bekerja. Tidak ada yang bisa jawab. Tengku, saya lapar tengku. Ini mat perut lapar. Acik neplah perut nak lapar? Hana ada tengku. Nak nampak. Betul tak bukan nak tanda betul menang kan? Yang kita ingin tanya, wujudnya lapar itu di mana? Wujudnya akal. Dan pakai orang menyodek bak perut, pakai bawah hana bak ulai je tengku lapar tengku, betul menahan. Bak ulai mak benar. Faham kan? Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki ada makhluk Allah yang dia itu sebenarnya ada tapi dia tiada. Lapar, rindu, cinta, sakit itu ada dalam tubuh tapi sesungguhnya dia tiada. Saya enggak pernah saya temukan di mana posisi akal. Dia begah legok bak ulai. Okey, mana neplah ulai dengku hana. Seperti seorang pemuda mungkin mencintai istrinya. Kalau kamu tak percaya cintaku padamu, belalah dadaku. Kenapa harus dadanya? Coba dibelah dadanya. Nak cinta? Handa. Saya ingin katakan, kalau begitu akal itu sesungguhnya tiada. Lapar itu juga sesungguhnya tiada. Rindu, cinta, sakit, sayang, itu semuanya sesungguhnya tidak ada. Nah, berarti selama ini kita ditipu oleh akal. Masjid ini siapa yang beritahu masjid? Ya, tentu otak tadi. Yang memberitahu otak, akal. Kau menyatakan yang buat akal, Pak Akai, Hanafo, berarti selama ini kita ditipu oleh akal. Maka Allah wajar berfirman dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan tidaklah kami ciptakan, belum pakai ini betul. Maka wajar Allah berfirman, dan tidaklah kami ciptakan dunia itu melainkan untuk bersenang-senang dan bermain-main saja. Semua yang kita lihat itu hanya bersenang-senang, tipu daya. Kamu benar kan? Laibun itu bersenang-senang, lahwun itu lalai. Sudah Ibu? Sudah. Coba perhatikan baik-baik lagi. Saya ingin kembali tanya kepada ibu-ibu. Sampai sekarang orang tak tahu di mana keberadaan akal, tidak tahu di mana keberadaan lapar. Bahkan ruh yang Allah titip dalam tubuh, dia tidak tahu di mana dipat ruhnya hidup. Pu bak ulai, pu bak perut menan, pu bak ujung kaki. Hana ada tengku. Menyomenan berkesimpulan, kita buat kesimpulan, ada makhluk Allah yang di dalam tubuh kita, tapi sesungguhnya tidak ada. Baik, akal inilah yang memberi pengetahuan kepada kita tentang bumi, tentang makan, tentang minum, tentang kerja, tentang masjid, tentang uang, tentang mobil, tentang motor, tentang sepeda, tentang pintu, tentang jendela, semuanya. Semua itu diberitahu oleh akal.
Apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, apa yang kita rasa, apa yang kita raba, itu semua diberitahu oleh akal. Kalau begitu pusatnya ada pada akal. Dan pertanyaannya adalah di mana akal itu berada? Sampai sekarang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah yang tahu di mana akal itu. Kenapa orang identik mengatakan akal di kepala? Karena ada otak. Padahal kalau kita belah kepala, hana merumpuk aku. Hana merumpuk akai kan. Beda kenyumunan urang bah belah aku deh. Kamate yang dari akai kabeh. Nah, coba lihat, ini fenomena aneh. Kamu nak kan? Kan aneh kan? Kenapa orang kenyang? Kenyang itu di mana? Di perut. Tidak ada kenyang di perut. Orang kalau cinta selalu menunjuk hati. Coba belah hati. Tidak ada cinta. Tidak ada rindu. Tidak ada sayang. Dan seterusnya. Saya ingin katakan, kalau begitu, semua di dunia ini yang kita lihat, itu adalah tipu daya dari akal tadi. Kenapa? Karena akal sesungguhnya tidak ada. Oh, nak urung begah ada. Tunjuk tiat, menyo ada, tunjuk tiat pak akai. Hana merumpuk dulu. Nah, faham kan? Kalau begitu, maka di sini yang ada selama-lamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat para wali Allah menganggap buku, menganggap masjid, menganggap manusia semuanya tidak ada. Wali Allah faham bahawa sebenarnya akal yang ada pada dirinya itu menipu daya kehidupannya. Dia yakin tidak ada yang ada kecuali hanya satu yang ada. Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah nanti timbul wahdatus syuhud namanya. Ini proses wahdatus syuhud. Orang wahdatus syuhud itu meyakini bahwa dia itu hidup la'ibun walahun, hidup dalam tipu daya. Maka yang dia lihat ketika dia lihat masjid, dia lihat Allah. Ketika dia lihat kucing, dia lihat Allah. Ketika dia lihat rumah, melihat anak, melihat istri, melihat suami, melihat uang, melihat duit, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, itu semuanya Allah. Kenapa? Karena tidak ada ini. Inilah yang membuat Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, dia meyakini itu Tuhannya. Dan seterusnya. Sudah faham? Atau meno yang bab yang lagi nyo be fikir tak ayah. Nyo hana wajib. Hana wajib nyo berat tak no, hana wajib. Lagi tanya wajib yang wujud kita bakal tahu. Kau makanya tanya meno bab ini dia, apa kon raya tak tema. Faham kan? Kita ulangi lagi ya. Ada satu ayat berbunyi ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kata Allah, akan kami tunjukkan tanda kami di segala ufuk dan tanda kami yang ada pada tubuhmu sendiri. Coba lihat, Allah memakai kalimah anfusihim. Kami tunjukkan kepadamu tanda kami yang ada dalam tubuhmu. Apa tanda itu? Banyak sekali. Salah satunya ada makhluk Allah yang ada tapi dia tiada. Apa itu yang ada tapi tiada? Lapar, rindu, kenyang, sakit. Munyo tak cutit nyo jarong, munyo tak cutit betul-betul. Jangan tak cutit kan takit. Saya ingin tanya, kiban wujud sakitnya? Bulat mungkin benar. Wujud sakit, matuji. Sakitnya kiban bentuk bulat atau lagi donat benar. Wate sakit yang mana tak cutit, nya tak cutit. Acina petebit tiat yang sakitnya kiban bentuk. Enggak ada yang tahu. Maka ibu-ibu sekalian, maka di sini saya buat kesimpulan. Kalau begitu, akal kita selama ini itu menipu kita,
menipu kehidupan kita. Kenapa menipu kita? Karena sesungguhnya dia tidak ada. Siapa yang berani bilang ada? Belum nengku. Mana petunjuk tepat ada. Nah, maka dari sinilah nanti timbul yang namanya wahdatus syuhud namanya. Wahdatus syuhud. Dah faham kan? Wahdatus syuhud. Orang yang melihat bulan itu bukan bulan, Allah. Orang yang melihat bintang bukan bintang, Allah. Orang yang melihat manusia berjalan bukan manusia, Allah. Orang yang melihat kucing, hewan dan seterusnya, itu bukan kucing, hewan dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya wahdatus syuhud. Syuhud itu artinya melihat. Wahdah artinya esa. Yang dia lihat cuma satu. Yang mana makna wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Yang dia lihat hanya satu. Ya. Baik, mari kita mudah-mudahan memberi penjelasan yang agak mangat lucu. Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, ciri-ciri wahdatus syuhud itu, ya. Wahdatus syuhud itu ciri-cirinya, mana? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sedang stres, kalau ibu-ibu sedang stres, ayah-ayah sedang stres, maka yakinlah berjumpa hantu tak takut lagi, berjumpa jin di jalan tak takut lagi, berjumpa manusia yang kuat pun tak takut lagi, karena sudah stres. Berarti stres ini bisa menghilangkan beberapa perasaan. Perasaan lapar hilang, perasaan takut hilang, perasaan hantu, melihat hantu pun hilang. Padahal kita takut sama hantu. Orang stres kalau sudah melihat hantu enggak takut dia. Bahkan pakat mula dah. Kena kayak tompo tu. Padahal kita takut dengan jin. Benar ke? Ini contoh kecil bahawa dari sifat ini saja bisa menghilangkan beberapa yang lainnya. Ini contoh kecil. Yang lain boleh dengku, boleh. Anak kita yang imut, yang masih kecil, bayi, baru lahir, sudah lama kita tunggu, Allah berikan rezeki. 40 tahun menikah tidak ada anak, lalu keluar anak, Allah kasih anak. Ketika itu yakinlah ibu-ibu tak mau lagi berfikir tentang lapar. Lupa lapar, lupa kenyang, lupa kerja. Apalagi ya, muncul dari kopi. Yang lupa cik kopi yang, anak yang kopi yang gadoh di mandu. Nah, ini contoh wahdatus syuhud. Dia hanya melihat ini saja, fokus kepada anak. Tak ada yang lain, sehingga yang lain hilang. Nyan lu yakin mutungon penting hai. Jak merumpok sihat. Nyon apeng. Ulaki maah dun balahi anak bahagia tak uronya ulaki maah sihat. Tengok nak merumpok apa? Ulaki mana? Bahagia itu menghilangkan perasaan yang lain. Ini ya perasaan-perasaan ini. Maka anak ini namanya wahdatus syuhud. Yang dia lihat anak saja, yang dia rasa anak saja, yang dia bahagia anak saja, yang lain hilang. Maka begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wahdatus syuhud para wali-wali Allah. Dia lihat hanya Allah, senang karena Allah, bahagia karena Allah, cinta karena Allah, sayang karena Allah, semua karena Allah, yang lain tak ada. Wahdatus syuhud namanya. Faham kan? Ya, lu rasanya nyo adalah kiban lembaga penjelasan yang lu baca dalam bukunya, lu pegat benar cara untuk bisa memahami lebih simple, lebih mudah tentang wahdatus syuhud. Baik, tunggu. Contoh wahdatul wujud gimana? Benar. Ni wahdatul wujud, tadi wahdatul syuhud.
Wahdatul wujud itu tentang ada. Tentang ada. Baik. Apa yang ada? Spidol. Apa yang ada? Mobil. Apa yang ada? Anak. Apa yang ada? Cucu, misalnya ada cucu. Apa yang ada? Harta. Semuanya ada. Tapi di balik adanya spidol, di balik adanya ini, di balik adanya cucu, di balik adanya anak, di balik adanya mobil, semua itu ada karena Allah menganugerahkan yang namanya akal. Ya kan? Sedangkan akal sesungguhnya ketika ditanya sama orang di mana keberadaannya, orang tidak tahu. Maka ini semua tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha ada. Nah, yang seperti ini sudah dijelaskan tertibnya oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Ya, coba Allah menjelaskan tertib adanya sesuatu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu bisa kafir padahal dulu kamu tiada. Bagaimana kamu bisa kafir padahal dulu kamu tiada. Amwatan fa ahyakum, lalu saya hidupkan kamu menjadi ada. Tsumma yumitukum, lalu kami jadikan kamu mati, tiada. Tsumma yuhyikum, lalu kami jadikan kamu menjadi ada. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertibnya begitu. Berarti sesungguhnya ini tak ada, hanya Allah yang tiada. Itu di mana? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu kafir dulu kamu mati? Di mana kita mati? Belum hidup. Tsumma yuhyikum, kemudian kamu ada. Di mana? Di dalam perut ibu, lalu lahir, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua. Tsumma yumitukum, lalu kami jadikan kamu tiada. Kapan? Dalam kubur. Tsumma yuhyikum, kemudian kami jadikan kamu ada. Kapan? Di alam akhirat. Tsumma ilaihi turja'un, semuanya esok juga akan kembali kepada Allah. Walau semua manusia kekal dalam neraka, kekal dalam surga, pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan wujud Allah, satu-satunya wujud. Almarhum Abuya Muhibbuddin menamakan ini dengan wujud hakiki. Kalau kita ini namanya wujud idhafi. Kenapa kita ada? Karena Allah ada. Boleh? Mudah-mudahan. Kenapa kita ada? Karena ibu kita ada. Kenapa ibu kita ada? Karena nenek kita ada. Kenapa nenek kita ada? Nian, belum datang neneknya. Cik. Karena cik na, pakai cik gede yutuk Nabi Adam alaihissalam. Nah, kita ada karena ada orang lah. Namanya wujud idhafi. Wujud yang punya sandaran. Kalau Allah wujud hakiki. Nah, di sini para wali Allah tidak melihat ini, tidak melihat ini, tidak melihat ini, tidak melihat ini, yang hanya dilihat ini. Maka adalah seperti contoh Abu Yazid Al-Bustami menganggap dirinya adalah Allah. Bolehkah begitu? Wallahu alam. Seperti saya katakan tadi, jangan menyalahkan ajaran ini dan jangan juga membenarkannya. Bagaimana juga? Kembalikan semua kepada Allah. Kita nyoba benar lah, dan nyoba wujud kita bakal macam. Sudah kan? Nah, ini namanya wujud wahdatul wujud. Maka di sini oleh Nuruddin Aran ini saya baca tadi
berarti saya baca di situ tertulis tentang sejarah dulu masa Iskandar Sani, bahwa Hamzah Fansuri itu kan ajarannya seperti Wahdatul Wujud ini. Maka beliau berfatwa, kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mengikut pelajaran ajaran dari Hamzah Fansuri. Sehingga disetujui oleh Sultan Iskandar Sani, lalu diambillah seluruh buku Hamzah Fansuri, dibakar di depan Masjid Raya pada tahun 16 sekian. Ini dia. Ini saya baca di sini. 16 sekian seluruh karya Hamzah Fansuri dibakar. Tapi ada juga syair-syair beliau yang disimpan. Maka ada salah satu musisi namanya siapa, Rafli. Ada satu lagu Rafli itu yang diambil syairnya dari syair Hamzah Fansuri. Dan itu berkenan tentang tasawuf. Karena kalimat Hamzah Fansuri, jangan kau bermain api, nanti menjadi debu. Jangan kau bermain hati, nanti kau tak tahu diri sendiri. Nanti dengar? Yang syair Hamzah Fansuri yang ikanlah Rafli dalam lagu. Jangan kau bermain api, nanti menjadi debu. Jangan kau bermain hati, nanti kau tak tahu diri sendiri. Tak tahu lagi. Betul kan? Kita bermain api, bermain cinta. Putus cinta, bunuh diri. Nah, sudah. Maka di sini Nuruddin Araniri berfatwa. Ni bukan kata saya, baik salah lun tu. Ilun tinggal lun baca, lun pedih bak ron mandum, baik entuk menau. Nunggu bipu pegahnya hana fakta, hana referensi. Mana referensinya? Di masa Hamzah Fansuri, beliau mengajarkan bahwa Hamzah Fansuri huwa, nanti dengar Allah huwa Allah. Huwa itu Muhammad, Allah itu Allah Tuhan. Kadang nanti huwa itu Hamzah Fansuri. Kul huwallahu ahad. Kul huwa di situ bukan pada Allah, tapi pada Muhammad atau Hamzah Fansuri. Ini yang disalah oleh Nuruddin Araniri, sehingga Iskandar Sani mengumpulkan seluruh karya Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani dibakar di depan Masjid Raya. Bukan berarti ini beliau bermusuhan dengan Hamzah Fansuri, tidak, demi kebaikan ulama di masa itu. Nah, maka kalau begitu saya rasa mungkin katruk kena oleh penjelasan. Atau menau nyobek panjang-panjang dah je dan hana wajib pi. Hana wajib tak pahaminya. Kita nyo wajib yang pahami wujud itu apa, qidam itu apa, mukhalafatul hawadisi itu apa. Jadi ibu-ibu jamaah dirahmatillah Allah, huronyo malamnya lu jelaskan tentang wahdatul wujud, wahdatul syuhud hanya semata pengetahuan belaka saja. Tidak boleh dipelajari, tidak boleh dituntuti ilmunya. Kenapa? Salah-salah kita tuntut nanti menjadi ajaran sesat. Lalu yang ingin saya katakan, pelajaran ini, fenomena ini itu pernah terjadi di masa kita dulu, pada masa Sultan Iskandar Sani. Hamzah Fansuri punya murid Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, lalu berkhilafiyah dengan Nuruddin Araniri. Maka oleh karena itu yang ingin saya sampaikan dalam bab ini adalah wahdatus syuhud itu menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi boleh sedikit kita pelajari. Yang enggak boleh wahdatul wujud. Siapa yang bilang begitu? Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Di mana saya baca? Di sini. Buku Kontroversi Doktrin Wujudiyah dalam Sejarah Aceh yang ditulis oleh Abuya kita, Abuya Muhyiddin Wali. Beliau menulis bahwa Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi mengatakan boleh belajar tentang wahdatus syuhud, tentang yang tadi itu, tapi tidak boleh belajar wahdatul wujud. Itu saja. Jadi di sini jelaskan semua. Di sini tahun-tahunnya, sejarahnya, kontroversinya, beda pendapatnya, siapa saja ulamanya, semua dijelaskan oleh almarhum ya. Maka saya rasa mungkin sampai sini saja penjelasan tentang ini, dan mohon sekali kepada jamaah semua, termasuk jamaah online. Ada mana jamaah online kokoh talun tu. Video ikoh-koh lenya itu ju bab itu kai pegah lu sesat. Padahal dia tidak mendengar dari awal. Sekali lagi saya katakan, ilmu ini bukan untuk dipelajari. Ini hanya untuk pengetahuan saja. Akhirnya bab wujud-wujud kidam bakal macam. Tadilah.
bahwa wahdatul wujud itu istilah pertama kali muncul setelah Imam Ibnu Arabi tiada. Nah, untuk membalas tentang wahdatul wujud itu yang tidak boleh dipelajari, para alim ulama mendesain dengan istilah baru namanya wahdatul syuhud. Hakikatnya sama, hakikatnya sama. Cuma perbedaannya di mana? Wujud Allah itu dirasakan, wujud tak ada lagi selain wujud yang lain, hanya wujud Allah. Saya merasa wujud Allah, saya merasa saya wujud Allah, itu wahdatul wujud. Saya melihat Allah, itu wahdatul syuhud. Sama targetnya ke Allah juga. Saya ulangi lagi. Saya melihat kamu, itu wahdatul syuhud. Saya merasakan kamu, itu wahdatul wujud. Hakikatnya adalah untuk menemukan wujud yang hakiki. Sama sepertinya, sama juga. Jadi oleh karena itu, wahdatul wujud ini mulai ditiadakan oleh Imam Al-Ghazali karena itu ajaran yang kurang pas, kurang baik, dibuat istilah baru dengan istilah syuhud, wahdatul syuhud. Itu sama seperti orang bertanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, jika engkau melihat Allah itu bagaimana bentuknya? Nabi mengatakan wahdatul syuhud, melihat Allah itu bukan dengan matanya, tapi dengan bil fuadi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi fuadi. Nabi melihat Allah itu dengan ini, fuadi itu hati. Baik. Pertanyaannya, berbeda tidak wahdatul wujud dengan wahdatul syuhud? Tidak, sama. Metodologi caranya itu berbeda. Saya hadir tanpa melihat, bisa saya merasakan wujud. Itu namanya wahdatul wujud. Tapi saya nggak bisa merasakan wujud kecuali dilihat. Tentu saya nggak bisa merasakan wujud orang kecuali melihat. Melihat itu namanya wahdatul syuhud. Ya. Ya. Imam Ghazali membolehkan belajar wahdatul syuhud. Membolehkan. Lalu tadi saya katakan tidak boleh. Tidak boleh bagi siapa? Bagi orang yang tidak memiliki dasar wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Boleh bagi siapa? Orang yang sudah memahami dalil qat'i, dalil aqli tentang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Jadi itu tak sengaja saya tidak tampilkan karena bejek ke masalah bab temanya. Atau menanya hana wajib dah tentu. Maka dari bunakon tuan katakan nyo kombab danya wujud kita bakon. Jadi begitu caranya Pak Adi. Jadi artinya kapan kita masuk ke taraf wahdatul syuhud, apabila solat kita bukan karena lagi untuk surga, bukan karena lagi untuk pahala. Bisa begitu? Makan karena Allah, minum karena Allah, solat karena Allah, puasa karena Allah, bekerja karena Allah, berkedip mata karena Allah. Kalau sudah sampai ke taraf itu, maka masuklah ke wahdatul syuhud namanya. Tapi menemukan itu kan tidak boleh langsung, harus belajar dulu sifatnya. Wujud itu apa, dalil tafsirinya apa, dalil ajmalinya apa, kemudian dalil qat'inya apa, dalil naklinya apa, dalil aklinya apa. Oh, letaknya. Saya berkata. Benar. Dia punya tanya babnya. Itu jangan jawab dulu. Karena ini menyangkut tentang persaudaraan kita ya. Biarkanlah ulama-ulama yang lebih besar menjawabnya. Saya tidak ada taraf untuk menjawab itu. Saya masih kecil, saya bukan apa-apa di sini. Biarkan ulama-ulama di atasnya seperti Abu Tumin ya, nyanyi jauh. Lu anak pantas ya. Benar Pak Diba? Ya. Ya. Ya betul ya. Ya. Jadi intinya mana Pak Din kan? Intinya adalah bahwa penjelasan yang saya sampaikan ini itu penjelasan yang singkat padat sajalah.
tidak terlalu panjang sekali. Karena menyonya dapat panjang, detak hantruk akai dia. Maka jadi bunokon po padul telefon meno panitia. Pakon tinggi tak pakon tinggi tak dema. Ya, inyo hana cocok untuk danyo, cocok untuk gore-gore raya yang kalau buat kitab tauhid tinggi nya je. Tapi agalah hana pula. Baiklah saya rasa mungkin sampai sini saja untuk tidak memperpanjang ini. Jadi di sini kita hanya belajar singkat saja untuk pengetahuan. Punya ibarat kebutuhan bu kana, manuk kana, mandum kana, atau yang lainnya kandah lah kat-kati. Punya hana manuk dapat hukum masin gajib lah. Nyo manuk nyo. Dan seterusnya. Baik, kesimpulan yang saya sampaikan dalam bab ini, dalam malam ini adalah wahdatul syuhud, wahdatul wujud itu ada, tapi bukan untuk dipelajari. Yang kedua, minimal kita sekarang sudah faham mana wahdatul wujud, mana wahdatul syuhud. Yang ketiga, minimal malam ini kita sudah mempelajari mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sudah cukup. Yang jangan garis merah tanda kutip tolong digaris bawahi. Jangan mempelajari ini dulu. Itu ada masanya nanti. Yang wahdatul syuhud, wahdatul wujud tak boleh. Nah, untuk selengkapnya kalau ingin memperpanjang nanti penjelasan, coba beli buku ini untuk dibaca. Di sini Abuya almarhum Abuya Muhyiddin menjelaskan dari awal definisi, perkembangannya, doktrinnya, murid-muridnya sampai kontroversinya. Nah, nanti di sini jelaskan semua. Kenapa dia? Maka lurah satu kenanda teman-teman, dan mohon kepada jamaah-jamaah online, kalau bab ini jangan dipotong-potong video. Ya, kalau ingin upload video silahkan, tapi yang lengkap, jangan potong-potong. Yang tambah lagi lentuan ceramah di Labuan Haji, kaikoh dalu. Dia pegah bahawa guru wajib masuk surga bersama muridnya. Padahal hanya dengar hadis lu dari awal dia pegah. Lengken hadis katanya. Nah, jadi dipotong-potong semua. Maklumlah, banyak juga orang yang tak suka dengan kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah, mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmatillah Allah. Sekian yang dapat tuan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi jamaah yang ingin menginginkan buku, boleh nanti hubungi ke Tengku Wahyu. Tengku Wahyu yang megang kamera. Buku ini kalau ingin pesan boleh pada beliau.